Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas studi kasus pengolahan data toko. Langsung saja. Untuk pengolahan data toko, yang pertama kita buat master barangnya dulu. Di sini kita buat tabel data barangnya. Ada 4 kolom, yaitu ada nomor, nama barang, kode barang, dan juga nama supplier. Jangan lupa sheet-nya di-rename menjadi data barang, kemudian tambahkan button menu untuk hyperlink ke dalam menu utamanya. Nah, biasanya ketika kita memasukkan kode barang, itu kita masukkan misal kode BRG strip 001 atau BRG 001, BRG 002. Nah, di sini kita buat kodenya secara otomatis untuk mempersingkat waktu. Caranya, di sel C6 ini, di kode barang ini, diklik kanan, kemudian pilih format cell, nanti tampil format selnya, kategorinya pilih yang custom, kemudian di tipenya, ini kalian ketikkan sendiri, KK strip 00 pagar. Jadi kita akan men-setting kode barangnya dengan kode KK strip 00. Pagar ini nanti akan menjadi nomor urut dari barang tersebut. Kemudian klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Masukkan nama barang yang pertama T gelas, kemudian kode barangnya input angka 1 saja, kemudian di enter, nanti otomatis kodenya berubah menjadi KK strip 001. Kemudian nama suppliernya PT Indofood. Barang yang kedua namanya tali tambang, kemudian di input angka 2 saja, enter, nanti otomatis kodenya berubah menjadi KK strip 002. Begitupun dengan barang yang ketiga, roti sandwich. Di input angka 3, maka akan otomatis berubah menjadi KK strip 003. Yang kedua, kita membuat form persediaan. Di sini di rename, sheet-nya menjadi persediaan, kemudian kolomnya terdiri dari nomor, kode barang, nama barang, kemudian persediaan awal, ada satuannya unit, lusin, kode gross, dan juga ada harga pokok penjualannya. Jangan lupa tambahkan juga button menunya. Oke, untuk kode barang, di sini sama seperti di sheet data barang, di setting, klik kanan, kemudian format cell, kemudian kategorinya pilih custom, ketik lagi KK strip 00 pagar. Kemudian, oke. Nah, di sini, kode barangnya setelah disetting di format cell-nya, kita akan mengambil kode barang ini dari sheet data barang menggunakan validasi. Caranya, di sel B7, klik data validation, kemudian pilih data validation. Nah, di dalam kotak data validation ini, lo-nya pilih list, kemudian source-nya langsung diblok saja ke sheet data barang, di blok dari C6 sampai dengan C8, atau di blok kode barangnya. Kemudian oke. Nanti kode barangnya akan tampil otomatis. Nah, untuk nama barangnya, di sini kita akan membuat, jika dimasukkan kode barangnya, diinputkan kode barangnya, maka nama barangnya muncul secara otomatis. Caranya menggunakan rumus if error dan juga VLOOKUP. Nah, rumusnya if error, VLOOKUP, kita akan mengambil data secara vertikal berdasarkan B7. B7 ini adalah berdasarkan kode barang yang ada di sini yang kita inputkan. Pengambilan datanya dari mana? Dari sheet data barang. Ini sheet data barang yang diambil dari A5 sampai dengan D8. Ini A, B, C, D. A5 sampai dengan D8. Kemudian di sini ada 2, artinya kita akan mengambil kolom yang kedua, yaitu nama barangnya. Kemudian enter. Oke, nanti seperti ini hasilnya. Ketika dimasukkan kodenya KK strip 001, otomatis nama barangnya adalah T gelas. Ketika diinputkan
kodenya KK002, maka nama barangnya otomatis tali tambang. Begitupun dengan kode yang KK-003, nama barangnya tampil otomatis yaitu roti sandwich. Unit di input manual, unit barang yang pertama 114, 150, dan juga 2000. Nah, untuk lusin, ini menggunakan rumus sama dengan unit dibagi 12. Kemudian untuk yang kodi, rumusnya sama dengan unit dibagi 20. Untuk yang gross, berarti unit sama dengan unit dibagi 114. Untuk HPP-nya diinput secara manual. Input 1000, 2000, dan juga 3000. Yang ketiga, kita membuat form penjualan. Di sini kolomnya ada 13, dimulai dari nomor, tanggal, sampai dengan profit. Tambahkan button menu, dan jangan lupa di rename sheet-nya menjadi penjualan. Nah, jika yang tadi di tabel persediaan atau di sheet persediaan yang ditampilkan otomatis itu kode barangnya, kalau di form penjualan yang ditampilkan otomatis adalah nama barangnya. Ini combo box. Caranya sama seperti kode barang yang tadi, yaitu di sel C6-nya, kemudian pilih data validation, allow-nya dipilih list, kemudian source-nya masuk ke sheet data barang, kemudian di blok nama-nama barangnya, yaitu dari sel B6 sampai dengan B8, dari sheet data barang ini. Kemudian klik OK. Oke, ini untuk nama barangnya nanti tampil combo box-nya. Selanjutnya untuk menghitung HPP, di sini contohnya menggunakan VLOOKUP, kita akan mengambil data berdasarkan C6. C6 ini apa? Yaitu berdasarkan nama barangnya. Nih, C6 berdasarkan nama barang, diambil datanya dari mana? Dari sheet persediaan. Dari sheet persediaan, range-nya dari C7 sampai dengan H9. Dari C7, ini C, sampai dengan H9. Ini yang diberi garis putus-putus, ini range-nya. Kemudian 6 ini apa? 6 ini maksudnya adalah kolom ke-6. Kolom ke-6 dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu yang diambil harga pokok penjualannya. Jadi dihitung kolom ke-6-nya bukan dari kolom A. Nih, bukan dari sini ya. Melainkan dari C-nya. Karena apa? Karena range-nya dimulai dari C. Jadi dihitung kolomnya dimulai dari C. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, dan kolom ke-6. Oke, nanti tampilan form penjualannya seperti ini. Nomornya diinput manual, tanggal diinput manual, kemudian nama barangnya nanti muncul combo box-nya, tinggal dipilih nama barangnya, tali tambang, kemudian unitnya diinput manual, harga pun diinput manual. Nah, ketika harga diinput, maka jumlah harga akan otomatis tampil dengan rumus sama dengan unit dikalikan harga. Atau rumusnya sama dengan D6 dikalikan dengan E6. Kemudian diskon. Diskon di input manual, nanti total potongannya akan tampil didapat dari diskon dikalikan jumlah harganya. Karena di sini diskonnya tidak ada, maka total potongannya tidak ada. Lalu ongkir, ini di input manual. Setelah ongkir diinput, total bayarnya akan tampil otomatis. Didapat dari jumlah harga ditambah ongkir dikurangin dengan total potongan. Nah, untuk yang bulan ini menggunakan fungsi sama dengan man B6. Sama dengan man B6. B6 ini tanggal. Jadi dia akan mengambil angka dari bulan. Karena bulannya Desember, maka yang tampil adalah 12. Kemudian profitnya didapat dari jumlah harga dikurangin HPP
dikurangin total potongan, ditambah ongkir. Jadilah profitnya 63.000. Yang keempat, membuat form pembelian. Oke, di sini membuat form pembeliannya terdiri dari 7 kolom. Di rename sheet-nya menjadi pembelian, kemudian tambahkan button menu. Untuk kode barang didapat dari sheet data barang. Ini cara settingnya seperti yang ada di sheet persediaan ya. Format selnya di setting untuk kode barangnya, kemudian data validation-nya untuk mengambil kode barang dari tabel barangnya. Nama barang tampil otomatis. Nih, ketika dipilih kode barangnya, maka nama barangnya akan tampil otomatis. Dengan rumus VLOOKUP, pengambilan data berdasarkan B6, berdasarkan kode barang, diambil dari sheet data barang, range-nya dari A5 sampai dengan D8, yang diambil adalah kolom kedua, yaitu nama barangnya. Kemudian, nama supplier tampil juga otomatis dengan rumus pengambilan data berdasarkan kode barang B6, kemudian sama seperti nama barang, diambil dari sheet data barang, range-nya A5 sampai dengan 8, kemudian kolomnya yaitu yang keempat, karena nama supplier ada di kolom keempat. Lalu unit dan total harganya diinput manual. Total harga diinput manual. HPP tampil otomatis dengan rumus if is error roundup. Dia akan membulatkan hasilnya dari F6 dibagi E6. F6 60.000 dibagi dengan unit. Total harga dibagi dengan unitnya. Dia akan membulatkan sebanyak 3 digit. Jadi hasilnya HPP-nya yaitu 2000. Oke, untuk pertemuan 4 ini kita sampai di membuat form pembelian. Ini kalian kerjakan di laptopnya masing-masing, dimulai dari membuat data barang, data persediaan, kemudian ada form pembelian dan juga form penjualannya. Nah, studi kasus ini nanti akan continue ke pertemuan kelima. Jadi, kalian kerjakan agar pertemuan kelima bisa dilanjutkan kembali studi kasusnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.